Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Gak kerasa udah di bagian akhir nih. Kisah dari Ditumbalkan Majikan yang dituliskan oleh Resti Anjayani. Dan sebelum kita masuk ke bagian akhir ini, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian akhir dari Ditumbalkan Majikan. Singkat cerita, hari ini keluarga Pak Heri dan Bu Rima akan datang ke rumahku di kampung. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk melamarku. Aku langsung menelpon bapak untuk mengabarkan kedatangan kami. Lalu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ayu. Gimana kabar kamu nak? Tanya bapak. Kabar Ayu baik-baik saja Pak. Hari ini Ayu bakalan pulang. Bapak tolong bilang sama ibu ya, tolong persiapkan segala sesuatunya. Soalnya bakalan ada tamu yang datang. Ayu datang ke sana bersama majikan Ayu, kataku yang membuat bapak kaget. Kenapa ngedadak begini nak? Ya sudah, kami siap-siap dulu. Ngomong-ngomong, ada apa majikan kamu kesini? Bapak malu. Rumah kita kan jelek. Belum lagi kita hanya bisa menjamu seadanya. Nanti juga bakalan bapak tahu pak. Ya sudah, yang penting kita bisa menjamu dan menyambut tamu sebisa kita pak, kataku. Pembicaraan di telepon dengan bapakku pun aku akhiri. Aku sekarang harus bersiap-siap untuk berangkat. Karena perjalanan menuju kampungku cukup jauh. Butuh waktu beberapa jam melewati jalur darat. Semua orang sudah siap. Tidak ada sanak saudara dari keluarga Pak Heri dan Bu Rima yang dibawa. Hanya kami semua, pembantu dan penghuni rumah yang dibawa. Aldo terlihat sangat tampan, memakai jas kekinian dipadu padankan dengan jam tangan mewah. Berani-beraninya aku sekarang menatap wajah laki-laki itu. Dia tersenyum padaku. Rasanya hatiku meleleh. Kenapa aku jadi baper begini? Rasanya seperti mimpi. Kalau sebentar lagi aku akan menikah. Seandainya tidak ada masalah yang rumit di antara keluarganya, pasti aku akan lebih bahagia dan tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa jam di perjalanan, tibalah kami di rumahku. Orang tua dan keluargaku menyambut kedatangan kami. Semua orang dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Silakan duduk. Maaf ya, kami tidak bisa membuat sambutan yang meriah. Hanya sekedarnya saja, kata babakku. Tidak apa-apa kok pak. Kami malah senang bisa diterima dengan baik saat berkunjung di sini, kata Aldo. Aldo memperkenalkan diri dan keluarganya. Silahkan dimakan makanannya. Maaf ya, kami hanya bisa menghidangkan makanan seadanya seperti ini, kata ibuku. Mereka semua akhirnya memakan apa yang disuguhkan keluargaku. Aku masuk ke dalam untuk mengantar Yeni ke kamar mandi. Yuk, kamu beruntung banget mendapatkan calon suami yang kaya dan tampan seperti Den Aldo, kata Yeni berbisik padaku. Aku hanya tersenyum malu menanggapinya. Setelah itu, kami kembali ke ruang tamu. Di sana sudah terlihat Aldo bersiap untuk mengutarakan kedatangannya. Maaf Pak, Bu, sebenarnya kedatangan saya dan kedua orang tua saya ke sini adalah untuk melamar anak Bapak dan Ibu, yaitu Ayu, kata Aldo. Benarkah itu nak? Tanya Bapak. Terpancar kebahagiaan di wajah Bapak mendengar penuturan Aldo. Aku hanya tersenyum. Iya Pak, kami kesini ingin melamar Ayu. Kalau keluarga setuju, saya sudah mempersiapkan tanggal pernikahan mereka, kata Bu Rima yang akhirnya berbicara. Terlihat bapak dan ibuku bahagia mendengar anaknya akan dilamar. Kalau kami menyerahkan semuanya pada Ayu, apa Ayu mau menikah sama Den Aldo? Tanya bapak. Iya pak, Ayu mau, kataku sambil menahan malu. Ada rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah, keluargaku mengucapkannya barengan, membuat kami semua
tertawa. Untuk tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 25 September, yaitu sebulan lagi dari sekarang. Tempatnya lebih baik di kediaman kami saja ya Pak, kata Pak Heri. Iya, baik Pak, saya setuju. Terima kasih sebelumnya. Bapak sudah mau merestui anak kami menjadi menantu kalian. Padahal kami ini hanya orang miskin, kata bapakku. Tidak apa-apa Pak, selama Ayu bersikap baik, pasti kami akan merestui, kata Bu Rima. Setelah makan dan berbincang-bincang, semua orang dipersilahkan untuk beristirahat. Rumahku memiliki 3 kamar, meskipun ukurannya sempit. Semuanya sudah dibersihkan untuk tamu beristirahat. Bu Rima dan Pak Heri beristirahat di kamar ibuku, sementara Eyang Laksmi dan Puri di kamar kedua, Yeni dan Dava di kamar ketiga. Ibu menyiapkan masakan lainnya di dapur, dibantu saudaraku dan kedua adikku. Sementara bapak pergi keluar entah kemana. Aku dan Aldo sedang duduk di teras rumah berdua. Yuk, saya bahagia hari ini. Saya janji bakalan terus jagain kamu selama saya hidup. Saya tidak bakalan biarin hal buruk apapun terjadi sama kamu, kata Aldo. Iya Den, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, kataku sambil tersenyum. Ini mimpi atau tidak sih? Seorang pembantu akan menikah dengan majikannya? Aku masih belum percaya rasanya. Setelah beberapa jam istirahat di rumahku, akhirnya kami semua bersiap untuk kembali pulang ke rumah Pak Heri. Pak Heri tidak membiarkan kami menginap di rumahku dengan alasan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Padahal ini sudah jam 10 malam. Keluargaku sudah menyuruh kami menginap, tapi tetap saja Pak Heri memilih untuk pulang. Di perjalanan, Pak Heri, Bu Rima, Puri, dan Eyang Laksmi di dalam mobil yang dikendarai Pak Heri. Sementara aku, Aldo, Yeni, dan Dava berada di dalam mobil yang dikendarai Aldo. Kami berada di jalan, sudah larut malam. Di dalam mobil, sepi sekali. Yeni dan Dava tertidur. Sementara aku hanya diam melihat ke arah kaca jendela dan Aldo fokus menyetir. Tiba-tiba saja Aldo mengerem mobilnya mendadak, membuat kami semua terkejut. Dava yang sedang tidur langsung menangis. Ada apa Den? Tanyaku. Ini yuk, saya kayak nabrak sesuatu tadi, kata Aldo. Nabrak apa Den? Tanyaku panik. Nggak tahu yuk, bentar ya, saya cek keluar. Aldo langsung keluar mobil dan melihat apa yang terjadi. Sementara aku, Yeni dan Dava menunggu di dalam. Aldo melihat ke depan, samping, dalam, dan belakang mobil. Beberapa saat kemudian, Aldo langsung masuk ke dalam mobil dengan raut wajah yang panik. Sementara Dava terus menangis. Yeni dan aku sudah berusaha membuat Dava tenang, tapi tak bisa. Ada apa Den? Apa yang Den Aldo tabrak? Tanyaku yang melihat Aldo seperti ketakutan. Enggak yuk, tidak ada apa-apa. Saya tidak menabrak apapun ternyata, kata Aldo yang langsung menancap gas melanjutkan perjalanan. Pasti ada sesuatu. Kulihat Aldo seperti panik. Aduh yuk, tolongin dong. Ini kenapa ya Dava jadi mendadak rewel begini? Gak seperti biasanya, kata Yeni di belakang tempat dudukku. Yeni sudah menggendong Dava dan memberikannya susu, tapi Dava tidak mau berhenti menangis. Mungkin Dava sakit Yen. Aku langsung memegang dahinya Dava untuk memastikan suhu tubuhnya panas atau tidak. Tapi Dava gak demam Yen. Suhu tubuhnya normal. Mungkin dia masuk angin atau apa ya? Aku juga gak ngerti, kataku. Coba kamu baca doa atau apa gitu Yen, biar Dava tenang, kata Aldo. Yeni langsung melafalkan doa. Akhirnya benar juga kata Aldo. Dava jadi berhenti menangis. Mobil yang kami tumpangi sudah memasuki jalanan yang sepi. Jalanan gelap karena banyak pepohonan dan pengendara yang lain pun terlihat tidak ada mungkin, karena ini sudah dini hari. Tit, astagfirullah. Sontak saja kami semua berteriak. Tiba-tiba saja Aldo kembali mengerem mobilnya, membuat kami semua hampir celaka. Untung saja tidak ada pengendara lain. Kalau ada mungkin mobil kami sudah bertubrukan dengan mobil lainnya. Terlihat di kaca jendela mobil, ada seekor monyet melintas menghalangi pandangan Aldo untuk melihat jalan, sehingga Aldo tidak fokus. Kalian semua gak apa-apa kan? Kata Aldo khawatir. Tanganku yang terbentur kaca mobil membuat luka lebam. Dava kembali menangis. Yeni ketakutan. Seketika suasana berubah menjadi panik. Kami tidak apa-apa Den, kami cuma kaget saja,
Kamu gak apa-apa kan yuk? Tanya Aldo. Enggak kok Den, kataku. Yang tadi lewat di depan kaca itu apa Den? Itu monyet kan? Kenapa bisa sampai ada di depan kaca mobil? Tanya Yeni ketakutan. Iya itu monyet Yen. Kalian tenang saja. Mungkin karena di jalan ini banyak pepohonan, jadi kita mengganggu habitatnya. Sudah kalian jangan berpikiran yang gak penting. Yang penting sekarang kita semua baik-baik saja, kata Aldo menenangkan. Aldo kembali melanjutkan perjalanan. Hati-hati ya Den, kataku. Aku jadi teringat perkataan Aldo bahwa ada satu orang lagi yang harus ditumbalkan. Jangan-jangan monyet itu menjadi pertanda hal yang tidak baik akan terjadi. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah dengan selamat. Semua orang sudah berada di rumah. Kami semua pun beristirahat. Hari pernikahanku dengan Aldo semakin dekat. Pak Heri dan Bu Rima sibuk menyiapkan segala sesuatunya karena acara akan digelar di rumah ini. Hari ini, aku diajak oleh Aldo untuk berbelanja segala keperluan pernikahan seperti perhiasan, baju dan yang lainnya. Aldo sengaja mengajakku pergi berdua. Mah, biar Aldo saja yang pergi sama Ayu untuk membeli semua keperluan menikah nanti, kata Aldo. Biar mama temani, kan kamu udah tahu barang apa saja yang harus dibeli, kata Bu Rima. Nggak usah mah, tinggal catat aja apa yang harus dibeli, biar Aldo dan Ayu saja yang pergi. Ya sudah, terserah kamu saja. Bu Rima pun akhirnya memberikan kami catatan barang apa saja yang harus kami beli. Ini uangnya. Bu Rima menyodorkan 5 gepok uang ratusan ribu. Jumlahnya sangat banyak. Nggak usah mah, Aldo punya uang. Aldo langsung menolak pemberian Bu Rima. Bu Rima terlihat sedikit kesal mendapat penolakan dari Aldo. Kami pun akhirnya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Di sana kami membeli banyak baju, tas, sepatu, alat make up, dan yang lainnya yang harganya mahal. Baru pertama kali ini aku membeli barang-barang mahal dan sebanyak ini. Aldo begitu baik, selalu memberikan semuanya meskipun aku menolaknya. Aldo memberikanku banyak barang-barang yang semua wanita pasti menyukainya. Kamu ndak usah malu-malu yuk. Ambil saja semua barang yang kamu inginkan. Sebentar lagi kan kamu jadi istriku. Aku pasti memberikan apapun, apa yang kamu mau, kata Aldo. Aku hanya tersipu malu mendengar perkataan Aldo. Tibalah kami di toko perhiasan. Aldo memberikanku mas kawin berupa cincin, berlian, dan satu set perhiasan sekitar 100 gram. Mimpi aku ini bisa mendapatkan semua ini. Setelah lelah berbelanja, akhirnya kami beristirahat dan makan di sebuah restoran. Yuk, dari awal saya sudah mengungkapkan perasaan saya sama kamu. Sekarang saya mau tanya, kamu tidak terpaksa kan menerima saya? Kata Aldo memulai obrolan. Enggak kok Den, saya enggak terpaksa, kataku. Syukurlah, saya senang mendengarnya, kata Aldo. Tapi Den, ada satu hal yang saya khawatirkan. Apa yuk? Tanya Aldo. Mengenai tumbal selanjutnya. Terus terang saja saya tidak tenang Den. Saya juga bingung yuk. Tapi kamu jangan khawatir ya, karena sebentar lagi kita akan kabur dari rumah itu, kata Aldo menenangkanku. Oh iya Den, gimana kalau kita adakan pengajian di rumah? Anggap saja ini sebagai syukuran, kan sebentar lagi akan menikah, kataku. Saya setuju yuk. Nanti saya coba bicarakan sama ayah dan ibu saya ya, kata Aldo. Semakin lama perasaan itu semakin tumbuh. Mungkin ini yang dinamakan cinta itu buta, tidak mengenal status dan kasta. Beruntungnya aku mempunyainya. Meskipun tetap saja masalah pasti akan selalu ada, setidaknya aku tenang selama dia berada bersamaku. Tak terasa waktu sudah malam. Kami pun pulang ke rumah. Kalian baru pulang? Tanya Pak Heri dan Bu Rima yang sedang berada di ruang tamu. Iya Pak, kata Aldo. Aldo menyuruhku untuk duduk dulu bersama mereka. Mah, ada yang mau Aldo bicarakan, kata Aldo. Apa? Tanya Bu Rima. Aldo mau kita adakan pengajian di rumah kita. Kita undang saja tetangga sekitaran sini dan seorang ustadz. Ya anggap saja itu sebagai syukuran Aldo dan Ayu mau menikah.
kata Aldo. Seketika raut wajah Pak Heri dan Bu Rima berubah mendengar perkataan Aldo. Itu tidak perlu, Aldo. Di rumah ini tidak pernah diadakan hal semacam itu, kata Pak Heri. Tapi Pak, Aldo mohon untuk sekali ini saja, kata Aldo memohon. Kamu ada-ada saja, Aldo. Bagaimana kalau penghuni rumah ini marah? Itu bakal jadi malapetaka buat kita semua, kata Bu Rima. Pokoknya Aldo akan mengadakan pengajian besok malam, kata Aldo bersikeras. Ingat Aldo, sebentar lagi kamu dan Ayu akan meneruskan ritual yang kami lakukan, dan hal itu salah satu hal yang dilarang, kata Bu Rima. Ya sudah, kalau kalian tidak mau melakukannya, biar orang lain saja. Aldo hanya ingin mengadakan pengajian di rumah ini sekali ini saja, kata Aldo yang masih bersikukuh. Seperti biasa, aku hanya diam menyaksikan perdebatan mereka. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Besok kita adakan pengajian di rumah ini, tapi kami tidak ikut. Kami besok harus menyiapkan ritual dan Ayu akan membantunya, kata Bu Rima. Dek, aku harus ikut dalam ritual itu? Aku ingin menolak, tapi aku sudah berjanji untuk berpura-pura melakukannya. Keesokan harinya, semua pembantu sibuk mempersiapkan pengajian yang akan dilakukan nanti malam. Beberapa warga sekitar dan seorang ustadz sudah kami undang. Aldo yang sibuk kesana kemari mempersiapkannya, sementara Bu Rima dan Pak Heri hanya diam saja. Malam pun tiba, semua orang sudah berkumpul untuk melakukan pengajian. Aldo, tolong belikan telur ayam kampung. Mama lupa membelinya tadi, kata Bu Rima. Tapi Ma, kan sebentar lagi pengajiannya akan dimulai, kata Aldo. Kamu tidak usah membantah. Kamu turuti permintaan Mama. Mama juga sudah menuruti permintaan kamu, kata Bu Rima. Aldo akhirnya pergi menuruti perintah Bu Rima. Ayo, ikut kami ke ruangan ritual, ajak Pak Heri. Kami pergi ke ruangan ritual, padahal pengajian sudah dimulai. Sebenarnya aku tidak mau, tapi mau bagaimana lagi, aku terpaksa melakukan semua ini. Saat memasuki ruangan ritual, perasaanku sudah mulai tidak enak. Apa yang akan mereka lakukan? Di ruangan itu cukup gelap karena hanya lilin-lilin saja yang menerangi. Sesajen begitu banyak ada di ruangan itu, dan kali ini aku melihat seekor ayam hitam. Mereka menyuruhku duduk. Aku benar-benar takut berada di sini. Bu Rima dan Pak Heri duduk bersila. Pak Heri mengucapkan sesuatu yang tidak aku mengerti artinya, dan seketika bulu kuduku merinding. Pak Heri menyuruh Bu Rima memegang ayam hitam itu, ayam cemani yang terkenal di dalam permistisan. Lalu Pak Heri memegang sebuah pisau. Perasaanku sudah tidak karuan saat ini, sepertinya akan terjadi hal buruk. Sambil mengucapkan sebuah mantra, Pak Heri mulai menempelkan pisau itu ke leher ayam tersebut dan menyembelihnya. Darah segar mulai mengalir dari ayam tersebut. Bahkan anehnya, darah ayam itu sampai berhamburan mengenai wajah kami. Aku hanya diam menyaksikan apa yang mereka lakukan. Mereka tiba-tiba saja tertawa puas melihatnya. Ayam itu mati dengan leher yang hampir putus, membuatku begitu ngeri melihatnya. Kepalaku langsung pusing dan mual. Badanku pun terasa lemas sekali. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa jangan-jangan akan ada tumbal selanjutnya? Aku hampir saja pingsan melihat apa yang mereka lakukan. Mah Bu, boleh nggak saya keluar dulu sebentar? Kepala saya agak pusing, kataku pada Bu Rima. Nanti, ritual ini belum selesai, kata Bu Rima. Biarkan saja dia keluar, nanti kita ajari dia sedikit demi sedikit, kata Pak Heri. Ya sudah, sana pergi, kata Bu Rima. Aku segera keluar dari ruangan itu. Rasanya aku bisa bernafas lega di luar. Di dalam ruangan itu sangat pengap sekali. Aku masuk ke dalam rumah untuk mengikuti pengajian. Ternyata sebentar lagi pengajiannya akan selesai. Aku mencari Aldo, tapi tidak ada. Apa mungkin dia belum pulang? Perasaanku tidak tenang, apalagi saat melihat ritual yang Pak Heri dan Bu Rima lakukan. Semua orang yang melakukan pengajian sudah pulang. Semua pembantu membereskan rumah. Bu Rima dan Pak Heri baru masuk ke dalam rumah. Semua pembantu sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, sementara aku masih mencuci piring bekas acara tadi. Tiba-tiba saja, Aldo, jangan tinggalkan Mama.
Bu Rima menangis sampai suaranya terdengar ke dapur. "Aldo, ada apa dengan Aldo?" Aku langsung berlari menghampiri Bu Rima. Kulihat Bu Rima sedang meraung-raung sambil menangis, begitupun dengan Pak Heri. Apa yang sebenarnya terjadi? "Maaf Bu, ada apa? Kenapa Ibu dan Pak Heri menangis?" Tanyaku memberanikan diri. Mereka hanya menangis pilu, tidak menjawab pertanyaanku. "Ini semua gara-gara kamu. Andai saja kita tidak melakukan pesugihan itu, pasti anak kita tidak akan meninggal satu persatu," kata Bu Rima yang terlihat menyalahkan Pak Heri. "Maafkan aku, Mah. Aku gak menyangka bahwa iblis itu juga akan mengambil anak kita semua. Aku pikir cukup Risa dan Amel, setelah kita mengorbankan orang lain tidak ada lagi anak kita yang diambil," kata Pak Heri. Di wajahnya terlihat penuh penyesalan. "Aldo!" Bu Rima teriak sangat kencang, membuat beberapa pembantu bangun. Tanpa terasa air mata terus berjatuhan di pipiku. Rasanya sakit, sangat sakit. Apa mungkin Aldo meninggal? "Ada apa dengan Den Aldo, Pak? Tolong jawab saya," kataku dengan suara bergetar, menahan kesedihan yang mendalam. "Aldo meninggal, Ayu. Tadi dia kecelakaan ketika pulang naik motor," kata Pak Heri yang kini menjawab pertanyaanku. Rasanya semua badanku lemas, tak ada tenaga. Rasanya kehidupan berhenti sampai di sini. Aku tidak punya kekuatan untuk menopang tubuhku lagi, membuatku jatuh terduduk di lantai. Air mata mengalir deras, seakan tidak ada yang bisa menahannya. Bu Rima terlihat sangat kacau dan terpuruk, begitupun dengan Pak Heri. Semua pembantu menangis mendengar kejadian tersebut. "Ayo, kita lihat jenazah Aldo sekarang ke rumah sakit, Mah," kata Pak Heri yang membantu menopang tubuh Bu Rima untuk berdiri. "Saya ikut, Pak. Saya mohon," kataku. Pak Heri mengangguk, menandakan setuju. Di perjalanan, Bu Rima dan Pak Heri terus menangis, begitupun dengan aku. Mungkin mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat di masa lalu, hingga berdampak begini. Tibalah kami di rumah sakit. Pak Heri langsung menanyakan tentang keberadaan jenazah Aldo. "Ini dengan keluarga korban kecelakaan yang bernama Aldo?" tanya salah seorang dokter. "Iya, Dok. Di mana anak saya sekarang?" kata Bu Rima sambil menangis. "Anak Ibu ada di kamar jenazah sekarang. Kami pun diantar ke kamar jenazah. Di sana sudah terbujur kaku sosok jenazah yang tak lain adalah Aldo." Kami langsung melihat jenazah Aldo yang terlihat mengenaskan. Lehernya banyak mengeluarkan darah. Dokter bilang kepalanya hampir putus, terlindas sebuah truk yang melintas, yang ketika itu Aldo jatuh dari motornya. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang aku lihat. "Aldo, kenapa kamu meninggalkan aku? Kamu sudah berjanji akan menjagaku." Aku benar-benar terpuruk saat ini. Setelah mengurusi administrasi rumah sakit, jenazah Aldo dibawa ke rumah untuk dimakamkan. Aku berpikir tidak ada gunanya lagi aku di sini. Tanpa berpikir panjang lagi, aku memutuskan untuk kabur dari rumah ini. "Maafkan aku, Aldo, yang tak melihatmu di pemakaman nanti. Tapi ini kesempatanku untuk kabur, karena semua orang sedang sibuk." Aku kabur dari sana tidak membawa apapun. Untunglah aku punya uang 200.000 yang aku punya untuk ongkos pulang. Meskipun kurang sedikit, biarlah nanti aku minta tolong pada orang lain di jalan. Akhirnya aku berhasil keluar dari rumah terkutuk itu, karena semua orang sedang sibuk mengurus pemakaman Aldo. Di perjalanan, aku terus menangis. Kenapa semua berakhir begini? Aldo, laki-laki baik yang aku cintai, kini sudah pergi. Tibalah aku di rumah. Aku menjelaskan semuanya pada ibu dan bapakku. Mereka seakan tak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan dari kejadian itu, tidak ada kabar apapun dari keluarga Bu Rima. Mereka pun tidak pernah menyusulku ke sini. Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi pada mereka selanjutnya. Dan bayangan Aldo terus saja menggangguku. Semoga kamu tenang di sana, dariku yang selalu mencintaimu. Kisah ini selesai. Buat teman-teman yang pengen mampir di channel saya yang satunya, ada ya, channel tentang cerita-cerita cinta-cintaan gitu. Mampir ya. Tinggal sentuh gambar yang tertulis kisah istri sang juragan. Jangan lupa di subscribe ya, mohon dukungannya. Dan saya pamit undur diri, tetap di
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.